Halo, nama saya Cornelia Carmila Barumeliala. Saya kelompok 1 golongan 2 angkatan kedua tahun 2022. Di sini saya akan memaparkan tugas mind mapping dari agenda 1 hari pertama tentang wawasan kebangsaan dan nilai-nilai bela negara serta analisis isu kontemporer dan kesiapsiagaan bela negara. Wawasan kebangsaan dan nilai-nilai bela negara. Wawasan kebangsaan adalah konsepsi cara pandang yang dilandasi akan kesadaran diri sebagai warga dari suatu negara, akan diri dan lingkungan di dalam kehidupan berbangsa dan negara. Bangsa ialah sekelompok masyarakat yang bersamaan asal keturunan, adat, bahasa, dan sejarah serta berpemerintahan sendiri. Tentu saja, negara kita Indonesia memiliki manajemen pemerintahannya sendiri yang bercita-cita menjadi negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. Kemudian kita harus mengetahui sejarah dari pergerakan Indonesia. Sejarah pergerakan Indonesia memiliki titik penting yang dimulai dari berdirinya Budi Utomo pada tahun 1908 yang ditetapkan menjadi Hari Kebangkitan Nasional. Kemudian berdirinya Perhimpunan Indonesia, yang merupakan organisasi pergerakan nasional pertama yang menggunakan istilah Indonesia dan merupakan perhimpunan pelopor kemerdekaan Indonesia di kancah internasional. Setelah itu diadakan Kongres Pemuda 1 dan 2 yang menjadi awal terbentuknya Sumpah Pemuda dan pertama kali lagu Indonesia Raya dikumandangkan. Kemudian Jepang membentuk Badan BPUPKI dan PPKI untuk persiapan kemerdekaan Indonesia setelah kalahnya Jepang dengan sekutu. Namun, karena badan tersebut merupakan buatan Jepang, maka tokoh pemuda memaksa untuk memproklamasikan kemerdekaan Indonesia tanpa nama PPKI dan diproklamasikan atas nama bangsa Indonesia. Setelah terjadinya proklamasi, para pendiri bangsa kemudian sepakat membuat 4 konsensus negara atau dulu yang dikenal sebagai pilar bangsa. Yang pertama ialah Pancasila, yang menjadi dasar negara karena di dalamnya berisi karakter bangsa Indonesia itu sendiri, yang berfungsi sebagai pemersatu dan perekat bangsa dan sumber dari segala sumber hukum. Kemudian karena Indonesia merupakan negara hukum, dibuatlah Undang-Undang Dasar 1945 yang merupakan hukum tertulis yang sah yang berisi norma-norma dan aturan yang harus ditaati dan dilaksanakan. Indonesia merupakan negara yang beragam suku, agama, namun bukan halangan mempersatukan bangsa Indonesia dan merupakan ciri khas. Maka dibuatlah semboyan Bhinneka Tunggal Ika yang berarti walaupun berbeda-beda dan beragam-agam, tetapi tetap satu. Slogan itu dibuat untuk menanamkan rasa kebersamaan sehingga tidak memicu konflik. Kemudian negara Indonesia berbentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia. Identitas negara. Identitas negara merupakan sarana pemersatu dan sebagai wujud eksistensi bangsa dan menjadi simbol kedaulatan dan kehormatan bangsa. Identitas negara ada 4, yaitu ada bendera, yaitu bendera merah putih yang berbentuk 4 persegi panjang dengan ukuran panjang dengan lebar 2:3. Ada bahasa Indonesia yang dikenal sebagai bahasa pemersatu dan bahasa resmi di seluruh Indonesia. Kemudian lagu kebangsaan yang digubah oleh Wage Rudolf Supratman. Dan kemudian ada lambang negara. Lambang negara Indonesia yaitu burung Garuda yang menggambarkan Indonesia merupakan negara dan bangsa yang kuat dan warna keemasan melambangkan keagungan dan kejayaan. Setelah mengetahui sejarah pergerakan Indonesia, tentu tumbuh perasaan ingin membela negara. Ada yang dinamakan dengan nilai-nilai bela negara. Bela negara adalah tekad dan sikap dan perilaku serta tindakan warga negara, baik secara perorangan maupun kolektif, untuk menjaga kedaulatan negara, keutuhan wilayah, keselamatan bangsa, dan negara yang dijiwai oleh kecintaan kepada negara Republik Indonesia
dan untuk melindungi negara dari berbagai ancaman. Ada yang dinamakan dengan nilai-nilai dasar bela negara, yaitu dituangkan dengan indikator cinta tanah air. Contohnya seperti menjaga tanah dan menjaga jiwa patriotisme terhadap bangsa dan negaranya. Yang kedua, ada kesadaran berbangsa dan bernegara. Contohnya, berpartisipasi aktif dalam organisasi kemasyarakatan, ikut serta dalam pemilihan umum. Yang ketiga, ada setia pada Pancasila sebagai ideologi negara, yaitu dengan cara memahami nilai-nilai Pancasila dan mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari. Yang keempat, ada rela berkorban untuk bangsa dan negara. Contohnya seperti mengorbankan waktu, tenaga, dan pikiran untuk kemajuan bangsa dan negara. Dan yang terakhir, ada kemampuan awal bela negara, yaitu dengan cara memelihara jiwa dan raga. Gemar berolahraga dan menjaga kesehatan merupakan kemampuan awal dari bela negara. Setelah mengetahui nilai-nilai dasar bela negara, diharapkan setiap warga negara menciptakan sikap bela negara dan mengaktualisasikannya dalam kehidupan sehari-hari. Karena dasar hukum bela negara jelas tertuang pada Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2019. Rasa bela negara diperlukan untuk mengatasi isu-isu yang terjadi, yaitu isu-isu kontemporer. Mari kita pelajari analisis isu kontemporer. Isu kontemporer adalah isu-isu atau masalah-masalah yang sedang menjadi trending topik. Isu kontemporer biasanya terjadi karena adanya konsep perubahan. Konsep perubahan lingkungan strategis adalah sesuatu yang tidak bisa kita cegah. Contohnya seperti masalah COVID yang sekarang ini. Perubahan lingkungan strategis itu dapat berdampak positif atau negatif. Sebagai contoh dampak positif dari COVID-19 adalah kemampuan SDM tentang media sosial yang bertambah dan menggunakan alat komunikasi yang semakin lancar. Namun dampak negatifnya juga lebih banyak, seperti susahnya mendapat pekerjaan dan naiknya harga-harga yang membuat setiap orang kesusahan. Perubahan lingkungan strategis dipengaruhi dari komponen-komponen seperti individu atau diri sendiri, keluarga, masyarakat lokal, nasional, dan dunia. Untuk menghadapi perubahan lingkungan strategis, kita memerlukan modal insani, yaitu modal intelektual, modal emosional, modal sosial, modal ketaatan, modal etika, modal kesehatan, fisik, dan jasmani. Isu-isu kontemporer: korupsi, penyalahgunaan narkoba, terorisme dan radikalisme, money laundry atau pencucian uang. Contohnya yang sedang hangat-hangatnya dibicarakan yaitu pencucian uang melalui trading, proxy war. Proxy war itu adalah perang di mana antara dua kekuatan besar menggunakan orang ketiga. Yang terakhir adalah kejahatan mass communication seperti hoax dan ujaran kebencian. Untuk mengatasi isu-isu kontemporer, kita dapat melakukan teknik analisis isu. Teknik analisis isu ada teknik tapisan isu, teknik analisis isu, dan analisis kesenjangan. Untuk lebih lanjutnya, siagaan bela negara. Siap siaga berarti kemampuan siap seseorang dalam mengatasi segala suatu situasi. Kesiapsiagaan bela negara, kita harus menyiapkan fisik, mental, sosial, dan spiritual.
kita juga harus memiliki kemampuan awal bela negara, yaitu kesehatan, kesiapsiagaan jasmani dan mental, etika, etiket, dan moral serta kearifan lokal. Untuk membentuk kesehatan, kita harus melatih seperti olahraga, olah rasa, dan olah pikir. Pelatihan itu dapat kita lakukan dengan PBB, keprotokolan, kewaspadaan, membangun tim, ceraka malam, dan AFBN. Dengan cara kita harus melatih kedisiplinan, kepemimpinan, kerjasama, dan prakarsa kita. Nilai-nilai bela negara, seperti yang kita jelaskan tadi di atas, harus kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari dan untuk memaksimalkan fungsi kita sebagai ASN. Manfaat kesiapsiagaan bela negara yaitu membentuk sikap disiplin waktu, aktivitas pengaturan kerja, membentuk jiwa kebersamaan dan solidaritas, membentuk mental fisik yang tangguh, menanamkan rasa kecintaan pada bangsa dan patriotisme dengan kemampuan, melatih jiwa, membentuk iman dan takwa kepada agama, berbakti kepada orang tua, melatih kecepatan, ketangkasan, ketepatan individu dalam melaksanakan kegiatan. Dari pembelajaran ini bermakna untuk kita mengetahui apa-apa saja itu wawasan kebangsaan, sehingga kita timbul rasa ingin bela negara dan untuk mengatasi isu-isu kontemporer yang sedang terjadi. Terima kasih.